Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus dipersiapkan oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan konseling individual. Yang pertama, kita harus tahu tentang konseptual bimbingan dan konseling. Bahwasannya definisi dari bimbingan dan konseling itu adalah suatu upaya atau proses pemberian bantuan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling atau orang yang ahli di bidang itu, orang yang paham tentang profesi itu, yang diberikan kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Artinya secara luas definisi dari bimbingan dan konseling itu adalah bagaimana guru bimbingan dan konseling itu berusaha untuk membantu klien atau membantu peserta didik itu dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi klien. Namun endingnya adalah tetap peserta didik itu yang akan menyelesaikan masalahnya dengan sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan atau arah-arahan dari guru bimbingan dan konseling. Itu secara konseptual penjelasan tentang bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan konseling itu bukan secara full menyelesaikan seluruh permasalahan klien, tidak. Tapi guru bimbingan konseling itu secara pengertian bimbingan konseling itu adalah membantu proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh kliennya, yang endingnya tetap peserta didik itulah yang akan menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri. Karena salah satu tujuan dari bimbingan konseling itu adalah bagaimana guru bimbingan dan konseling itu membantu terhadap peserta didik dalam proses perkembangan yang optimal. Artinya guru bimbingan konseling itu membantu terhadap peserta didik agar peserta didik itu mencapai perkembangan yang optimal. Itu salah satu tujuan dari bimbingan dan konseling itu. Yang kedua yang harus dipersiapkan oleh guru bimbingan konseling dalam melaksanakan layanan konseling individual adalah menyiapkan diri konselor itu sendiri. Jadi yang kedua yang harus dipersiapkan oleh guru bimbingan konseling itu sebelum melaksanakan proses layanan konseling individual adalah bagaimana bimbingan konseling itu ataupun guru bimbingan dan konseling itu menyiapkan diri konselor itu sendiri. Jadi konselor juga harus tahu, guru BK juga harus tahu bahwa sebelum pelaksanaan bimbingan dan konseling itu, bimbingan dan konseling individual, guru bimbingan konseling harus tahu bahwa kedatangan peserta didik ke guru bimbingan konseling itu apakah memang berdasarkan dari inisiatif diri sendiri kliennya atau memang ada dorongan dari orang lain. Itu yang harus diketahui oleh guru bimbingan dan konseling itu, sehingga nanti imbasnya terhadap proses pelayanan bimbingan dan konseling itu, karena akan sangat berbeda ketika peserta didik datang dengan inisiatif sendiri dengan klien yang datang dengan adanya dorongan dari orang lain. Itu akan sangat berbeda ya. Klien yang datang dengan inisiatif sendiri akan sangat mudah, akan lebih mudah penerapan layanan terhadap peserta didik itu dibandingkan dengan klien yang memang datang karena ada dorongan dari orang lain ya, apakah dari guru mata pelajaran lain atau dari pihak sekolah yang lain. Artinya pihak sekolah yang lain adalah pegawai atau karyawan yang ada dalam lingkup sekolah itu ya. Itu yang harus diketahui oleh guru bimbingan dan konseling itu. Termasuk juga dalam mempersiapkan diri sendiri konselor adalah bagaimana guru bimbingan dan konseling itu mengetahui tentang
data ataupun biodata dari peserta didik itu sebelum pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu, guru bimbingan konseling itu harus punya data awal tentang kliennya, riwayat permasalahannya apa yang sudah terjadi, kemudian selama ini bagaimana hubungannya dengan keharmonisan di keluarganya dan sebagainya, bagaimana kasus-kasus yang lain dengan guru-guru yang lain. Itu yang harus perlu diketahui oleh guru bimbingan dan konseling, sehingga dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling itu guru bimbingan konseling tidak kaku, ya, tidak kaku dalam artian karena sudah mengetahui tentang riwayat dari biodata peserta didik itu. Itu salah satu juga yang termasuk dalam mempersiapkan diri konselor itu sendiri. Kemudian yang termasuk juga dari mempersiapkan diri konselor itu sendiri adalah bagaimana guru bimbingan konseling itu tidak merasa kaku, tidak merasa tegang, tapi harus betul-betul perasaan yang dimiliki oleh guru bimbingan konseling itu harus betul-betul rileks. Dalam artian jangan sampai ketika ada peserta didik yang datang untuk konsultasi terhadap guru bimbingan konseling itu, tapi perasaan yang dimiliki oleh guru bimbingan konseling itu tidak nyaman, merasa tegang, merasa kaku dan sebagainya, maka proses pelaksanaan konseling pun akan terlaksana juga terasa dengan sangat monoton, selalu berpedoman pada konseptual yang endingnya adalah konselor itu melaksanakan layanan konseling individual itu sangat kaku, ya, sehingga sebelum pelaksanaan pelayanan konseling individual itu, maka silahkan guru bimbingan konseling itu dirilekskan perasaannya. Silahkan Anda berusaha untuk merasa rileks dalam melaksanaan bimbingan dan konseling itu, layanan bimbingan dan konseling itu. Bagaimana kliennya merasa nyaman ketika mengikuti proses layanan bimbingan konseling yang kita laksanakan, sedangkan kita sendiri sebagai guru bimbingan konseling itu tidak rileks dalam mengikuti ataupun melaksanakan layanan bimbingan dan konseling itu, terutama layanan konseling individual. Itu yang sangat dibutuhkan juga. Yang termasuk juga yang harus dipersiapkan oleh guru bimbingan konseling itu sebelum yang termasuk dalam pengenalan diri sendiri konselor itu adalah salah satunya juga adalah bagaimana guru BBK itu tentu harus mengetahui tentang secara konseptual prinsip ataupun tujuan dari konseling itu apa, sehingga arah dari pelayanan, arah dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu selalu mengarah terhadap apa yang dimaksud dengan tujuan bimbingan konseling itu. Tujuan dari bimbingan dan konseling itu arahnya kemana, sehingga proses konseling itu selalu endingnya adalah tetap mewujudkan dari tujuan bimbingan dan konseling itu. Itu yang termasuk dari bagaimana konselor itu mempersiapkan diri sendiri konselor, ya, sebelum melaksanakan konseling individual. Kemudian yang nomor 3 adalah mempersiapkan ruangan bimbingan dan konseling senyaman mungkin. Dimulai dari ruang tamu, kemudian ruang konsultasi, ya, ruang administrasi dan sebagainya. Yang jelas untuk mengetahui tingkat keprofesionalan guru bimbingan dan konseling itu bukan hanya dari segi teoritik komunikasi guru bimbingan konseling itu, namun juga dalam hal tempat untuk pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling itu juga harus dipersiapkan, terutama adalah ruangan guru bimbingan dan konseling itu. Ruangan guru bimbingan dan konseling itu adalah merupakan salah satu juga yang urgen dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ketika di sekolah. Walaupun banyak teori yang menjelaskan adalah bukan hanya
tidak mesti harus di ruangan pelaksanaan guru bimbingan konseling, namun tetap fokus pelaksanaan bimbingan konseling itu dilaksanakan dalam ruangan yang senyaman mungkin sehingga klien itu ketika datang merasa nyaman, merasa sangat menikmati ketika di ruangan guru bimbingan dan konseling itu. Dimulai dari bagaimana ruang tamu dari bimbingan dan konseling itu. Ruang tamu dari ruangan bimbingan konseling itu harus ada. Kemudian ruangan pelayanan konseling individu harus ada. Ruangan konseling kelompok juga harus ada. Ruangan guru BK juga harus ada. Ruangan administrasi juga itu harus ada. Itu sangat menentukan terhadap proses ataupun sukses tidaknya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu. Itu yang harus dipenuhi dari ruangan guru bimbingan dan konseling itu kalau guru bimbingan dan konseling itu menginginkan proses pelaksanaan konseling itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, salah satunya adalah bagaimana menyiapkan ruangan bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat, yaitu yang perlu dipersiapkan juga adalah bagaimana pengaturan tempat duduk. Yang saya baca adalah buku dari keterampilan konseling yang ditulis oleh guru besar Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling, yaitu Prof. Solia Bimanyu, bahwa salah satunya adalah bagaimana pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk antara guru bimbingan dan konseling dengan kliennya. Ini adalah khusus untuk pelayanan konseling individual. Penentuan posisi tempat duduk antara guru bimbingan dan konseling dan klien itu juga sangat menentukan, sangat mempengaruhi terhadap suksesnya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu secara individu. Karena posisi tempat duduk ini ketika antara guru bimbingan dan konseling dan klien itu tidak nyaman, maka proses pelaksanaan bimbingan dan konseling pun juga akan terasa monoton, akan terasa formalitas pelaksanaannya. Yang penting sudah terlaksana, tapi hasil dari pelaksanaannya itu tidak ada. Kadang juga ada posisi tempat duduk itu yang mungkin menurut kita guru bimbingan konseling itu bagus, ya. Namun ternyata menurut kliennya itu adalah sesuatu yang sangat menegangkan. Ya, klien itu tidak nyaman ketika duduk ataupun ditempatkan dalam posisi yang seperti itu. Ya, maka solusinya apa? Silakan Anda betul-betul guru bimbingan konseling itu berpendapat tentang dirinya konselor dengan kliennya. Bagaimana klien itu ketika berada di posisi itu, bagaimana ketika guru bimbingan konseling itu berada seperti itu, ya. Kadang ada guru bimbingan konseling juga ataupun pakar dari bimbingan konseling itu yang berpendapat bahwa yang paling efektif di penyelesaian posisi tempat duduk antara guru bimbingan konseling dan klien adalah tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, ya. Kemudian posisinya juga bagaimana ketika diusahakan klien itu duduk fokus dari pembicaraan itu bisa terlaksana dengan baik. Artinya dia tidak berfokus kepada pandangan lain dan sebagainya. Apakah dia duduk di pinggir jendela, ya, dan sebagainya. Kemudian dalam posisi tempat duduk ini juga harus diperhitungkan juga bahwa antara guru bimbingan dan konseling dengan klien harus betul-betul ada jarak yang memang memungkinkan bahwa guru bimbingan konseling itu dan klien itu merasa nyaman, ya. Kalau posisi kliennya terlalu jauh, maka kemungkinan suara yang terdengar juga tidak terlalu jelas. Dan ketika juga posisi duduk dari klien juga terlalu dekat dengan posisi duduk
guru bimbingan konseling, maka juga akan merasa tidak nyaman. Sehingga yang saya sampaikan tadi adalah ada juga pakar bimbingan konseling itu yang menyatakan bahwa posisi tempat duduk yang harus dilaksanakan, yang efektif itu adalah tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ya, itu yang mungkin sangat efektif dalam pelaksanaan konseling individual. Saya kira inilah yang mungkin menurut saya yang harus dipersiapkan oleh guru bimbingan konseling itu dalam pelaksanaan ataupun sebelum pelaksanaan bimbingan dan konseling itu secara individual. Mulai dari pengetahuan awal ataupun kita review kembali tentang konseptual bimbingan dan konseling. Kita harus tahu terhadap definisi dari bimbingan konseling itu apa, tujuan dari bimbingan konseling itu apa, sehingga proses pelaksanaan bimbingan dan konseling itu dapat terlaksana sesuai dengan prospek dari bimbingan dan konseling itu. Yang kedua adalah menyiapkan diri konselor itu sendiri, ya, dari mulai pengetahuan tentang apakah klien itu datang secara sendiri, konselor itu datang karena inisiatif sendiri atau atas dorongan orang lain. Kemudian apakah kita sudah mengetahui tentang karakteristik ataupun riwayat dari permasalahan peserta didik itu. Kemudian apakah kita sudah mengetahui tentang tujuan bimbingan konseling itu apa. Itu yang harus dipersiapkan oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan konseling individual. Yang ketiga adalah bagaimana menyiapkan ruangan, dari mulai ruang tamu, kemudian ruangan guru bimbingan konseling, kemudian ruangan konseling individual, konseling kelompok, ruangan administrasi. Karena ini sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan bimbingan dan konseling itu. Jangan sampai dalam ruangan bimbingan konseling itu pelaksanaan bimbingan dan kelompok, bimbingan konseling kelompok maupun individual, pelaksanaan di tempat yang sama. Kemudian juga di ruangan yang bebas, artinya tidak ada sekat-sekat di dalamnya antara ruang tamu, ruang bimbingan konseling kelompok ataupun individu, dan ruang BK dan ruangan administrasi. Itu adalah satu lokasi yang tidak ada sekat di dalamnya. Maka itu akan menimbulkan ketidaknyamanan klien dalam berkonsultasi terhadap guru bimbingan dan konseling itu. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana posisi tempat duduk ataupun pengaturan posisi tempat duduk yang akan ditempati oleh guru bimbingan konseling itu dan dengan klien itu sendiri. Sehingga kalau pelaksanaan bimbingan dan konseling individual ini dari segi pengaturan tempat duduknya sudah nyaman, maka tinggal pelaksanaan proses konselingnya itu juga akan terlaksana dengan baik ketika persiapan sebelumnya itu bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Saya kira ini adalah 4 poin yang mungkin perlu dipersiapkan dari guru bimbingan konseling itu sebelum melaksanakan proses pelayanan konseling individual. Semoga video ini bermanfaat. Ketika ada wawasan lain silakan diisi di kolom komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.